Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam proses pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar matematika dengan media YouTube, video pembelajaran ya. Oke, materi kita adalah bilangan berpangkat. Perhatikan baik-baik bagaimana proses pengerjaannya dan soal-soalnya diperhatikan ketika menyelesaikan sebuah soal tentang bilangan berpangkat. Tujuannya, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian yang pertama adalah dapat menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengubah bentuk pangkat negatif dan sebaliknya dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan variasi bentuk pangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat berpangkat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat positif dengan teliti. Oke ya. Lalu apa sih? Nah ini ya, kita ada pendahuluan dulu. Kalian tentu sering ya mendengar kata pangkat. Bentuk untuk memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Misalkan ada angka 42 triliun. Angka ini kan tentu sangat besar ya ketika ditulis dalam bentuk angka full. Maka untuk menyederhanakan kita rubah ke dalam notasi pangkat. Dalam notasi ya, atau dalam bentuk pangkat, yaitu menjadi 4,2 dikali 10 pangkat 13. Nah, itu salah satu kegunaan ya, salah satu aplikasi pangkat. Kemudian, apa sih definisinya pangkat itu? Untuk sebuah bilangan real A, ini ya, untuk sebuah bilangan real A, kita misalkan di sini angkanya adalah A, dan N, bilangan bulat, positif, maka ketika ada A pangkat N, maka berlaku A dikali A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi sebanyak pangkatnya. Itu adalah definisi dari bilangan berpangkat. Berikutnya, contoh di sini. Tuliskan perkalian bilangan berikut dalam notasi pangkat. Nah, yang nomor 1 di sini, A dikali A dikali A dikali A ini sebanyak 4 kali. Maka kita bisa tulis menjadi A pangkat 4. Nah, gitu ya. Kemudian yang nomor 2. Di sini ada angka 3 sebanyak 2 kali, X-nya 3 kali. Ini perkalian ya, berarti kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 2 dikali X pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini angkanya ada berapa nih? Angka 10. 10-nya ada 3, berarti 10 pangkat 3 dikali T pangkat 3 juga. Gitu ya, pangkat 3. Itu cara penulisan ketika angka atau hurufnya didaftarkan dulu di dalam bentuk perkalian, kemudian dirubah dalam bentuk notasi pangkat. Berikutnya, nah ini yang terpenting, sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini bilangan pokoknya di sini adalah sama, tapi pangkatnya bisa sama, bisa beda. Ya, boleh sama, boleh beda. Nah, di dalam rumus ini dibedakan ya, tapi sebenarnya boleh sama. Ketika kalian mendapatkan bentuk seperti ini, maka rumusnya akan berubah menjadi A-nya, ambil salah satu, A, kemudian pangkatnya ditambah. Jadi kalau misalkan ini bilangan pangkat ini dikali, maka jadinya A-nya dipangkatkan hasil penjumlahan dari kedua pangkat tersebut. Contoh misalkan ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 misalkan. Maka ini kita bisa tulis ini, bilangannya ini sama ya, 2-nya. Kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Ini boleh dikerjakan sampai mendapatkan hasilnya itu bisa ya. Jadi nanti ini bisa
uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Begitu. Sampai ada hasilnya gitu ya. Ini ada contoh. A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Maka ini sama-sama A ya. Maka kita bisa tulis, ini kita kerjakan sampingnya aja ya, supaya lebih praktis. Kemudian di sini sama-sama ada A, kita bisa tulis menjadi A pangkat. Nah, karena perkalian, maka pangkatnya ditambah. 5 ditambah 3. Maka di sini kita bisa menghasilkan A pangkat 8. Gitu ya. Nah, gimana kalau semuanya dalam bentuk angka? Kita lihat di sini ada angka yang sama 3 dengan 3 ya. Di sini ada 2 dengan 2. Nah, maka kita lebur, ambil 3-nya, 3. Berarti di sini pangkat 2 ditambah 3. Ya, 2 ini dari sini ya. 2 ini dari sini, 3 ini dari sini. Nah, menjadi penjumlahan angka 2-nya. Ini 3, kita ambil 3-nya ya. 3 ditambah, nah ini belakangnya ini 1. Jadi tambah 1. Hingga kita bisa tuliskan 3 pangkat berapa di sini? 5, 2 pangkat 4. Nah, gitu. Gimana kalau misalkan pengen mendapatkan hasil ya, kita kerjakan. 3 kalikan sebanyak 5 kali, 2 kalikan sebanyak 4 kali gitu ya. Kemudian kita kalikan, itu bisa mendapatkan hasil. Oke, berikutnya. Sifat kedua. Di sini sifat kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat M ya. Ini sifat kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya akan mendapatkan A-nya jadi 1, kemudian pangkatnya dikurangi ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Contohnya misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, maka ini karena sama bilangan pokoknya menjadi, kita lebur jadi 1 di sini, 3-nya saja ambil salah satu. Kemudian pangkatnya dikurangi. 5 dikurangi 3. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Gimana pengen dikerjakan ya? Nggak apa-apa, tinggal kalian kerjakan 3 pangkat 2 itu berapa gitu ya. Kalian kerjakan bisa. Ini berapa? 3 pangkat 2 ya 3 kali 3 gitu ya. Ini bisa kalian hitung sendiri. Berikutnya contoh soal yang nomor 1, A pangkat 7 dibagi A pangkat 3. Maka hasilnya adalah A-nya jadi 1, lebur ya. A, kemudian 7 dikurangi 3. Hasilnya adalah A pangkat 4. Nah, seperti itu. Mudah ya? Lalu gimana nih dalam bentuk angka semuanya? Nah, ini sama ya. Ini ada 4, ini sama, maka kita bisa jadiin 1, 4. 6-nya di sini pangkatnya dikurangi dengan yang bawah. Kemudian 3-nya pangkat 7 dikurangi dengan 5. Jadi sama-sama ya. Nah, ini kita pasangkan seperti ini ya. Yang belakang juga sama. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya menjadi 4 pangkat 1, karena 6 dikurangi 5 ya. 4 pangkat 1, 3 pangkat 2 gitu. 4 pangkat 1 berapa? 4 ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Tinggal kalian hitung sendiri. Ini sih gampang ya. Hitung hasilnya. Kemudian sifat nomor 3. Jika ada sebuah angka A ya, kita misalkan A ya, angkanya ini sebenarnya ini kan huruf ya. Tapi kita nanti dalam aplikasinya dalam bentuk angka. Sebuah angka, misalkan kita misalkan A, kemudian ada sebuah angka juga kita misalkan B, dikalikan dalam kurung ya, kemudian pangkat N. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Gimana soalnya? Nah, ini. Rubah dalam bentuk seperti sifat yang tadi ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi A pangkat 5 dikalikan dengan B pangkat 5.
Nah, tentunya kalau misalkan A dan B ini adalah sebuah angka, kita bisa hitung. Nah, seperti nomor 2. Gimana ini? 3 pangkat 2 ya, dikalikan 2 pangkat 2. Nah, ini karena ini kan ke sini ya, 2-nya ya, kalikan dengan 1, jadi hasilnya 2. Ini juga kalian bisa nanti hitung ya, 3 pangkat 2 itu berapa ya. 9 dikali 2 pangkat 2 itu berapa? 4, kalian hitung sendiri. Nah, gitu. Paham ya? Gampang ya? Sampai di sini ya. Berikutnya, sifat nomor 4. Ketika ada sebuah angka kita misalkan A, kemudian sebuah angka kita misalkan B, angka yang beda ya, A per B, dengan B-nya tentunya tidak boleh sama dengan 0 angka tersebut ya, dipangkatkan N, maka seperti apa? Contohnya, hitunglah dalam kurung A dibagi B pangkat 5. Ini sama seperti tadi ya, sama dengan A-nya ini pangkat 5 per B-nya pun pangkat 5. Nah, ini mudah ya, simple ya. Seperti itu. Gimana kalau dalam bentuk angka semuanya nih, seperti nomor 2? Kalau dalam bentuk angka semua, maka sama caranya seperti tadi, 6 dikali 3 pangkat 3 per 4 kali 2 pangkat 3. Boleh nggak ini dikerjakan dulu? Boleh ya. Sama saja. Atau misalkan 6-nya dipangkatkan dulu, juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan di sini dalam kurung berarti kerjakan dulu ya. Berarti di sini 18 per 4 kali 2, 8. Nah, di sini masih kurung. Masih kurung pangkat 3. Nah, baru ini 18-nya ini pangkat 3 per 8-nya pun pangkat 3. Nanti kalian hitung sendiri ya. 18 kali 18 kali 18 ya, sebanyak 3 kali per 8 kali 8 kali 8. Nah, kalian hitung sendiri seperti apa. Yang penting prosesnya seperti itu. Paham ya? Kemudian berikutnya sifat nomor 5. Ketika ada sebuah angka A, kita misalkan A pangkat M, dipangkatkan kembali. Boleh dengan angka yang sama ataupun angka yang beda. Pangkat N ya, kita misalkan. Maka hasilnya adalah dikalikan pangkatnya. Contohnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Nah, kalau misalkan di sini ada A pangkat 2, dipangkatkan lagi 5. Maka kalau pangkat dipangkatkan, maka dikalikan pangkatnya menjadi A pangkat 2 dikali 5. Jadi hasilnya adalah A pangkat 10. Gitu ya. Lalu gimana seperti nomor 2 ini? Nah, kalau ada seperti ini, maka cara pengerjaannya adalah kalikan satu persatu ya. Berarti di sini 3 pangkat 6. Dari mana 6? 3 kali 2 ya. 3 dikalikan 2. Kali 9 pangkat 2 kali 2. Nah, seperti itu. Hasilnya berapa? 3 pangkat 6 dikalikan dengan 9 pangkat 4. Nah, kali boleh seperti ini ya. Simbolnya ya, boleh titik ya. Ini. Nanti kalau misalkan kalian hitung ini bisa ya, tinggal 3-nya kalikan sebanyak 6 kali, kemudian kalikan 9-nya sebanyak 4 kali, hasilnya berapa. Kalian hitung, nanti hasil akhirnya berapa gitu ya. Yang penting di sini Bapak akan mengajarkan hanya prosesnya seperti apa, kalian hitung. Gitu ya, sebagai latihan. Berikutnya, sifat nomor 6. Ketika ada sebuah angka dipangkatkan 0, berapapun angkanya, maka jawabannya hanya 1, yaitu 1 gitu ya. Jadi, berapapun angkanya, jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dengan syarat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Contoh di sini, 9 pangkat 0. Berapa hasilnya? 9 pangkat 0 ya 1. AB pangkat 0 ya 1. Gitu ya. Jadi berapapun, mau huruf, mau angka, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Gitu ya. Yang ini juga A kali B pangkat 0 ya sama 1. Berapapun.
Oke ya, gampang ya. Ini sifat bilangan berpangkat 0. Sifat nomor 7, ketika pangkatnya adalah negatif. Ketika pangkatnya negatif, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara membalik ya, kebalikan dari pangkat tersebut, namun jadi positif. Jadi diseperkan. Nah, kata-kata mudahnya adalah diseperkan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif N, itu sama dengan 1/A pangkat N. Contoh di sini 7 pangkat negatif 2, ini yang pertama ya. 7 pangkat negatif 2, maka cara mengerjakannya adalah diseperkan 1/7 pangkat 2, jadi positif. Jadi positif ya, ingat ya. Ketika sudah diseperkan, maka akan jadi positif. Lalu gimana cara ngerjakannya? Nah, ini 1/7 pangkat 2 gitu ya, 7 kali 7 gitu ya. Berapa? Kalian bisa hitung sendiri, gampang ya. Ini 1 per berapa gitu ya. Kemudian di sini ada 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat negatif 4. Ini cara mengerjakannya adalah karena di sini negatif, maka diseparkan juga 1/3 pangkat 4 jadi positif gitu ya. Jadi 1 per kalikan. Jadi 3 kali 3 ya, 9 ya. Ini bisa hitung sendiri ya. Kali 3 27, kali 3 81 dan seterusnya. Kalau misalkan ini banyak ya. Nah, ini kalian hitung sendiri seperti apa hasilnya gitu ya. Itu caranya seperti itu. Nah, ini sebagai latihan. Kerjakan soal-soal di bawah ini ya, sesuai dengan sifat-sifat tadi. Seperti nomor 1, ini kan pangkat dipangkatkan, berarti ini diapakan. Kalikan, ini juga sama nih, ada pangkat, berarti negatif 2-nya pangkat 4 ya. Y-nya pangkat 12 gitu ya, seperti itu. Ini gampang. Ini pangkat 0, berarti ini semuanya ini bisa hasilnya adalah 1 ya. Ini semuanya bisa kalian kerjakan sesuai dengan sifat-sifat tadi. Begitu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.